Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama Republik Indonesia, LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo, batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Holilur Rahman. Saya adalah guru mata pelajaran fikih di Madrasah Aliyah Darul Arkom, Bekasi, Jawa Barat. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia, batch 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 2471250583, nomor UKG 9880060057057 pada hari ini, Kamis, tanggal 8 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning pada materi Bank semester 2 mata pelajaran fikih kelas 10. Terima kasih, mohon arahan, bimbingan, dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat kalian semua dan semoga bisa cepat dan mudah dipahami. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Ista'idu Iqra suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghfirli wali walidayya amin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk kehadiran hari ini, bagaimana ketua kelas? Alhamdulillah Pak, hadir semua. Oke, alhamdulillah. Sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, Bapak akan mengulas pembelajaran di minggu kemarin. Ya, Bapak akan menanyakan materi-materi yang kemarin. Ada 2 pertanyaan yang akan Bapak kasih ke kalian. Nanti silakan siapa yang mau menjawab. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan riba dalam agama Islam? Siapa yang mau menjawab? Saya mau menjawab, Pak. Riba adalah tambahan atau kelebihan dalam transaksi pinjaman yang dipersyaratkan di awal, baik dalam bentuk uang maupun barang, dan hukumnya haram dalam Islam. Beri tepuk tangan. Oke, lanjut untuk pertanyaan kedua. Ya, siapa yang mau menjawab? Mengapa riba diharamkan dalam agama Islam? Siapa yang mau menjawab? Saya, Pak. Karena riba menzolimi salah satu pihak, memperkaya yang kaya dan menindas yang miskin. Islam melarang riba untuk menjaga keadilan dan keseimbangan sosial. Oke, 100. Mari kita beri tepuk tangan lagi.
Untuk pembahasan materi kita hari ini yaitu tentang bank dalam pandangan Islam, ya. Dalam pembelajaran kita hari ini, Bapak berharap kepada kalian semua, pertama, kalian bisa menjelaskan pengertian bank secara umum dan menurut Islam. Yang kedua, mengidentifikasi perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah. Yang tiga, menjelaskan prinsip kerja bank syariah seperti murabahah dan mudharabahnya beserta yang lain-lainnya. Yang keempat, menganalisis praktik bank yang mengandung riba. Yang kelima, menunjukkan sikap kritis dan islami dalam memilih layanan perbankan. Itu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran ini dikuasai oleh kalian karena hampir semua aspek kehidupan saat kita bersentuhan dengan sistem keuangan dan bank. Terus banyak orang menggunakan layanan bank tanpa memahami apakah itu sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Dengan memahami prinsip perbankan Islam, kalian bisa menghindari praktik-praktik riba yang dilarang oleh agama dan dilarang oleh Al-Quran. Yang paling utama, ilmu ini menjadi bekal hidup kalian, ya, supaya kalian bisa mengelola keuangan secara halal dan berkah, baik sebagai pelajar maupun kelak nanti kalian terjun ke masyarakat dan juga terjun ke dunia kerja. Kemudian garis besar materi ini, ya, materi yang akan kita bahas meliputi pertama, pengertian bank. Yang kedua, perbedaan bank konvensional dan juga bank syariah. Yang ketiga, prinsip kerja bank syariah. Terus yang keempat, pengertian dan hukum riba dalam Islam. Yang kelima, dampak riba bagi individu beserta dampak terhadap masyarakat. Yang keenam, alternatif layanan keuangan yang sesuai dengan syariah Islam. Ya, Bapak harapkan semoga nanti setelah kamu memahami dengan materi ini, kalian bisa menjadi pribadi yang baik, cerdas dalam mengatur keuangan dan tetap berpegang teguh pada ajaran Islam. Sebelumnya Bapak mau bertanya sama kamu nih. Apa yang kalian ketahui tentang bank? Ayo, siapa yang mau menjawab? Saya, Pak. Bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana, seperti tempat penabungan, meminjam uang, atau melakukan transaksi keuangan lainnya. Mari kita kasih tepuk tangan. Lanjut, kita ke pembahasan inti. Di materi ini, Bapak akan memberikan kalian video pembelajaran. Nanti kalian saksikan. Terus pada materi ini, Bapak akan menerapkan metode pembelajaran yang disebut dengan PBL atau Problem Based Learning. Ya, nanti pada materi ini, ya, Bapak akan kasih kalian LKPD atau lembar kerja peserta didik. Di LKPD tersebut ada bahan diskusi yang nanti akan kalian pelajari, yang nanti akan kalian diskusikan dengan teman-teman kalian atau teman-teman kelompok kalian. Ya, setelah itu selesai dari hasil diskusi tersebut, nanti kalian harus mempresentasikannya dengan maju kelompok. Sekarang silahkan kalian perhatikan video ini, ya. Kalian tulis jika ada yang perlu ditulis, ya. Selamat menyaksikan. Selamat datang di channel Fikih Aliyah. Kali ini kita akan membahas tentang bank. Tentu teman-teman sudah sering mengenal apa itu bank. Bank syariah adalah suatu bank yang dalam aktivitasnya, baik dalam penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah.
Nah, apa sih prinsip dasar syariah itu? Maka ada yang dikenal sebagai konsep dasar transaksi dalam bank syariah. Ada 3 konsep dasar transaksi. Yang pertama, efisiensi. Kedua, keadilan. Yang ketiga, ada kebenaran. Efisiensi mengacu pada prinsip saling menolong untuk berikhtiar dengan tujuan mencapai laba sebesar mungkin dan biaya yang dikeluarkan selayaknya. Prinsip keadilan dalam bank syariah mengacu pada hubungan yang tidak menzalimi atau menganiaya bagi masing-masing pihak, saling ikhlas mengikhlaskan antar pihak-pihak yang terlibat dengan persetujuan yang adil tentang proporsi bagi hasil, baik untung maupun rugi. Prinsip kebenaran pada bank syariah mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas. Produk perbankan syariah. Ada 2 produk perbankan syariah. Yang pertama produk penyaluran dana, yang kedua adalah produk pembiayaan. Prinsip jual beli dalam bank syariah menggunakan akad murabahah, akad salam, dan istisna. Pembiayaan murabahah seperti yang sudah kita bahas dalam video sebelumnya adalah transaksi jual beli di mana bank menyebutkan jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah bertindak sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, murabahah lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan. Dalam transaksi ini, barang diserahkan segera setelah akad. Sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh. Prinsip jual beli juga dapat dilakukan dengan menggunakan akad salam. Akad salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Dalam praktik perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada nasabah, baik secara tunai maupun secara angsuran. Umumnya, transaksi menggunakan akad salam ini diterapkan dalam pembiayaan yang barangnya belum ada. Kemudian ada akad istisna. Produk istisna menyerupai produk salam, namun dalam akad istisna pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali termin pembayaran. Ada prinsip sewa menyewa atau ijaroh. Transaksi ijaroh dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijaroh sama saja dengan prinsip jual beli. Namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka dalam ijaroh objek transaksinya adalah jasa. Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakan kepada nasabah. Karena itu, dalam perbankan syariah dikenal dengan istilah ijaroh muntahiyah mutamlik, sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan. Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian. Lalu ada juga prinsip bagi hasil atau syirkah. Produk pembiayaan syariah yang didasarkan pada prinsip bagi hasil adalah pertama musyarakah, kedua mudharabah. Musyarakah adalah semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih
di mana secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, barang perdagangan, kewirausahaan, keahlian, kepemilikan, hak paten, kepercayaan, dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Dengan merangkum seluruh kombinasi dari bentuk-bentuk kontribusi masing-masing pihak, dengan atau tanpa batas waktu, menjadikan produk ini sangat fleksibel. Mudorobah. Mudorobah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak, di mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Adapun perbedaan bank syariah dengan bank konvensional, pertama, dalam segi bunga, kemudian resiko operasional, perbedaan dari segi produk, perbedaan dari segi pendapatan, perbedaan dasar hukum dan falsafah, perbedaan organisasi, dan perbedaan uang. Di bank syariah, keuntungan bagi nasabah berbasis bagi hasil, sedangkan di bank konvensional keuntungan bagi nasabah berbasis bunga. Resiko di bank konvensional sama sekali anti resiko, sedangkan di bank syariah, nasabah dan bank berbagi resiko keuntungan maupun kerugian. Dari segi operasional, dana masyarakat bagi bank konvensional dianggap merupakan sebuah titipan simpanan yang harus dibayar bunganya pada saat jatuh tempo. Sedangkan bagi bank syariah, dana masyarakat dianggap sebuah titipan dan investasi yang baru akan mendapatkan hasil jika diusahakan terlebih dahulu. Di bank konvensional, dana hanya disalurkan kepada sektor yang menguntungkan, terlepas dari halal atau haramnya sektor tersebut. Aspek halal tidak menjadi pertimbangan di dalam bank konvensional. Sedangkan bagi bank syariah, penyaluran dana pada usaha yang halal dan menguntungkan menjadi sesuatu yang sangat penting. Dari segi organisasi, bank konvensional tidak memiliki dewan pengawas syariah, sedangkan di bank syariah harus memiliki dewan pengawas syariah. Hukum bank dalam Islam. Bank merupakan masalah baru dalam khazanah hukum Islam. Maka para ulama masih memperdebatkan keabsahan sebuah bank. Ada ulama yang mengharamkan, ada ulama yang membolehkan, ada juga ulama yang menghukumi bank dengan hukum syubhat. Kelompok ulama yang mengharamkan riba diantaranya adalah Abu Zahra, kemudian Abu A'la al-Maududi, ada juga Muhammad Abdullah al-A'rabi. Mereka berpendapat bahwa hukum bank adalah haram, sehingga kaum muslimin dilarang mengadakan hubungan dengan bank yang memakai sistem bunga, kecuali dalam keadaan darurat dan terpaksa. Ada kelompok yang membolehkan, di dalamnya ada Syekh Mahmud Saltut dan Hasan. Mereka mengatakan bahwa kegiatan bermuamalah kaum muslimin dengan bank bukan merupakan perbuatan yang dilarang. Bunga bank di Indonesia tidak bersifat ganda, sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 130. Terakhir, ada kelompok yang menganggap bank adalah subhat atau samar. Karena bank merupakan perkara baru yang belum jelas kedudukan hukumnya dalam Islam, dan tidak ada dalil yang menyebutkan secara jelas boleh atau tidaknya
melakukan transaksi dengan bank. Hal-hal yang belum ada dalilnya ini masih diragukan, dan inilah yang dimaksud dengan barang syubhat. Namun, karena mengingat kepentingan umum atau manfaat sosial yang sangat berarti bagi umat, maka berdasarkan kaidah maslahah mursalah, bank masih tetap dapat digunakan dan diperbolehkan. Namun, ketentuan ini hanya untuk bank pemerintah saja dan tidak berlaku untuk bank swasta dengan alasan tingkat kerugian pada bank swasta sangat tinggi dibandingkan dengan bank pemerintah. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Sekarang Bapak akan membagikan LKPD ini kepada kalian, ya. Nanti kalian bahas, kalian diskusikan dengan teman-teman kalian apa yang akan menjadi bahan materinya. Untuk kelompok 1 itu Bapak akan berikan materi temukan definisi bank, ya. Yang kedua, apa itu riba? Maksudnya untuk kelompok kedua, apa itu riba dan bagaimana hukumnya? Dan untuk yang kelompok ketiga adalah cari materi cari pembahasan dan bahan diskusi tentang prinsip dasar bank syariah. Nanti ini akan Bapak bagikan untuk kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Oleh karena itu, dengan teman-teman kalian diskusikan bersama-sama dan temukan jawabannya. Sekarang untuk kelompok 1, silakan maju ke depan jika sudah selesai pembahasannya, berdiskusinya. Nanti kalian presentasikan dengan teman-teman kalian, ya. Nanti kalian presentasikan dengan teman-teman kalian. Setelah itu ada sesi pertanyaan. Silakan untuk kelompok 2 dan kelompok 3 kalau misalkan mau bertanya, silakan bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai temukan definisi bank. Secara umum, bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau pinjaman, serta menyediakan jasa keuangan lainnya. Menurut Islam, bank adalah lembaga yang menjalankan kegiatan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, kejujuran, dan tanpa riba. Baik, dari materi yang telah saya bacakan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, bagaimana pendapat kalian jika ada orang Muslim yang tetap menggunakan bank berbunga? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi, mereka perlu diberi pemahaman bahwa riba dilarang dalam Islam. Mungkin karena belum tahu atau terpaksa, maka tugas kita bukan menghakimi, tapi mengajak dengan hikmah. Terima kasih. Tepuk tangan untuk mereka. Silakan kelompok 1 duduk kembali ke tempat, dilanjutkan kelompok yang kedua. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi apa itu riba dan bagaimana hukumnya. Riba adalah tambahan atau kelebihan yang dikenakan atas pinjaman yang disyariatkan pada awal transaksi.
Dalam Islam, riba diharamkan secara tegas karena bersifat menindas dan merugikan, dan hukumnya haram secara mutlak, baik dalam bentuk riba nasiyah tambahan karena penundaan, maupun riba fad, pertukaran barang sejenis yang tidak setara. Dari materi ini ada yang mau bertanya? Izin bertanya, mengapa masyarakat saat ini sangat bergantung pada lembaga bank? Jawabannya, karena bank mempermudah transaksi keuangan seperti menabung, transfer uang, pembayaran tagihan, hingga mendapatkan pinjaman untuk usaha atau kebutuhan lainnya. Terima kasih. Sekian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Mari kita beri tepuk tangan kepada mereka. Lanjut untuk ke kelompok ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menerangkan prinsip dasar bank syariah. Prinsip dasar bank syariah: 1. Larangan riba. 2. Sistem bagi hasil. 3. Transaksi berdasarkan akad syariah. 4. Keadilan dan transparansi. 5. Tidak mengandung ketidakjelasan. 6. Aktivitas sesuai etika Islam. 7. Diawasi. Kalian ada pertanyaan? Baik, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri presentasi ini. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai dari kelompok 3. Silakan kembali ke tempat. Kita beri tepuk tangan. Dari semua yang kalian presentasikan itu, nanti Bapak akan berikan penilaian, ya. Penilaian itu dari keaktifan kalian, terus dari kemampuan komunikasi kalian, itu nanti akan ada penilaiannya, ya. Terus dari hal yang semua kita bahas hari ini, Bapak akan bertanya sama kamu, ya. Apakah kamu akan memilih bank syariah dan alasannya mengapa? Silakan, siapa yang mau menjawab? Saya, Pak. Iya, karena bank syariah menawarkan solusi keuangan yang tidak merugikan satu pihak dan lebih transparan dalam akadnya. Untuk pelajaran hari ini cukup kita selesai, ya. Sampai di sini saja. Terus kesimpulan dan evaluasi dari hasil belajar kita hari ini adalah kita telah memahami, ya, bahwa yang namanya riba itu dilarang dalam Islam, ya. Dan bank syariah itu hadir sebagai solusi keuangan yang sesuai dengan syariatnya, ya. Terus untuk tugas nanti kalian di rumah, Bapak akan memberikan tugas untuk tindak lanjutnya. Nanti kalian membuat artikel singkat, ya, yang berjudul, silahkan tulis judulnya, ya. Bagaimana menghindari riba dalam kehidupan sehari-hari. Kita cukupkan pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat kalian semua. Semoga kalian juga bisa memahaminya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.